Tos, atos, atos, atos. Da abdi teh sanes Japati atuh. Oke, kedengaran Pak Wahyu suara saya nih. Jelas, jelas. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena biasanya kita dilakukan live di GMM tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat dan rasa bahagia rekan-rekan semuanya. Saya harus menjalankan dulu nih yang namanya training pelatihan manajemen LSP dalam kurun waktu 1 minggu. Jadi diajar deh Pak Wahyu Suganti ke keluar PNS teh moal aya pelatihan. Harus satu pan update atau Aduh, kudu update status. Jadi salah satu kebahagiaan ya rekan-rekan semuanya inilah di GM. Jadi dibawa ku ilmu kemana-mana oke. Nah ini yang perdana angkatan pertama untuk manajemen LSP ya. Alhamdulillah diikuti oleh banyak orang se-Indonesia. Jadi saya bisa berkenalan dengan tadi juga orang Ambon, orang Papua, orang mana-mana sambil kita bercerita tentang masing-masing LSP. Yang hadir di sini itu kebanyakan SMK dan cuman pengobat tradisional, cuman Gus Musrak saja. Jadi sekalian kita menyampaikan promosi. Jadi begitu tadi apa ya? Itu uniknya JM itu seperti itu. Jadi begitu ditanya tadi perkenalan, Pak Edi dari mana katanya? Dari LSP Gus Musrak Jasad bergerak di dalam bidang apa? Bergerak di bidang terapi. Jadi hayang di terapi KB. Sampaikan jadi yang lain mah merenang udah nggak aneh tapi ini aneh gitu, maka jadilah orang-orang aneh rekan-rekan semuanya. Jadi unik ya, jadi JM itu unik, terapi itu unik, terapi itu keren, terapi ini apa ya, luar biasa gitu. Jadi mereka dengan LSP-nya masing-masing dengan biasa sekolah biasa. Nah kita di sini LSP tradisional yang belum ada di Indonesia katanya. Justru mereka ini justru tadi trending topiknya justru bukan LSP yang lain gitu. Justru trending topiknya itu LSP Nur Sunda GM ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Pokoknya mah ang tadi di mana-mana teh Pak Wahyu jadi artis we wing teh itu. Pasti. Katanya itu keren, nanda tangan terus. Nanda tangan terus we. Jadi konten we nu puguh mah. Nabung teh Pak Ang. Sugan teh moal kieu nasib. Ya, Saya tugas Ang, saya tugas. atos kapadadangkeun tugas mah. Jadi rekan-rekan semuanya jadi LSP lain itu pada berengong gitu nya. Teh kunaon lah yang ya curhat-curhatnya teh karena tidak ada kekompakan antara direktur utama, direktur yang lain. Jadi aing mah tinggal senyum-senyum we di aing mah geus kompak ti baheula gitu. Nah, kalau jasa di Wahid. Jadi justru Aiki mereka itu terlalu bertanya kepada kita. Nah, jadi aing mah sok bisa we daripada sok teu bisa, nih sok bisa we. Samat we Riki 3 kali lah beres. Ya, ulah nyamat Wahyu we. Pun aya hodam nyamat Amang. Oke, nah itu ya rekan-rekan semuanya. Ang sekarang di ketinggian lantai 21 ajir, lantai 21 pas ningali ke handap Kang Wahyu nempo eta lautan eta mobil kuat nyuran eta bujur. Ya mah dalam rangka ngabibita we heula. Ya. Dan itu nanti juga para semua asesor ya akan ada pelatihan seperti ini. Tadi ada tawaran 1 di Bali, 2 di Lombok katanya untuk asesor. Suatu ketika Pak Wahyu merenang kudu di Kalimantan ya wayah nah merenang. Suatu ketika misalkan Kang Ogi kudu di mana gitu karena asesornya juga ada pelatihan khusus ya seperti saya seperti itu. Oke, kita lanjut materi-materi berikutnya. Terima kasih Kang Ogi ya yang telah menyampaikan limpahnya seperti itu benar adanya. Kemudian juga tadi kata Amang juga materinya luar biasa ya si Jopren katanya dari Kang Wahyu juga tabungan.
Jadi sebetulnya itu semuanya adalah pengalaman pribadi rekan-rekannya dari pembicara tadi satu angkos ya. Pengalaman pribadi juga mungkin melihat di lapangan awak di mana hati di mana. Nah itu si Jopren namanya. Jadi si Jopren itu adalah bahasa Latin ya yang artinya apel dibelah dua. Nah, apel dibelah dua itu ya nu kenca kamana katuhu kamana akhirnya kan teu nyambung gitu. Hari otak di GM gitu. Hari awak di mana sebaliknya. Ya. Yang tadi dari Kang Ogi juga secara anatomi memang betul adanya, dan yang tadi yang menarik dari semuanya luar biasa materinya hatur nuhun dari Kang Wahyu yaitu membahas tabungan. Memang Kang Wahyunya karasa tabungan teh. Kang Wahyu pernah dulu momentum abdi saya tahu sendiri ya momentum Kang Wahyu itu coba cenah Kang Wahyu nyen rekening teh 5 mun bisa mah 18 cenah. Gitu. Jadi kita membuat pundi-pundi ya. Ya, padahal pada saat itu mungkin Kang Wahyu tengah arti gitu ya. Ya, setelah dilaksanakan ternyata dicek rekening Kang Wahyu itu lamun 5 rekening oge 1 jutaan mah leuwih tahnya. Kadang-kadang Pak Wahyu poho pin. Da pinna loba teuing 5 cenah. 5 jadi poho pin Pak Wahyu. Akhirna dana duit teh dicokot atuh. Nya kewe cenah nguruskeun pin teh cenah. Itu akhirnya terus nabung. Ya gitu rekan-rekan ya. Jadi sekali lagi itulah limpa itu benar-benar terisi semuanya. Nah itu. Tadi terima kasih juga kepada ini nih MC bisa disimpulkannya MC nanya Pak Wahyu kapake ya. Kapake ku abdi teh jadi setiap pembicaraan tuh disimpulkan gitunya. Jadi aya bawain balik gitunya. Luar biasa Teh Hani tiasa kanggo MC nyepitan teh. Oke ya ang mau lami-lami ya kemudian gerak ke Garut teh teh. Nanti anu ngonang di dieu we. MC nanti luar biasa. Teh dari semua itu tadi ada momentum jaga banget, tetap masih di momentum jaga banget di Ngabumi ya. Nah kita itu Ngabumi itu dikasih kesempatan oleh Buya itu 12 kali pertemuan berarti 3 bulan ya. Nah Ngabumi di sini kembali lagi ya, terutama nih yang orang-orang yang lagi buat rumah ya, ini kesempatan baik nih ya, kesempatan baik nih yang mau membuat rumah ya, impian rumah di bulan-bulan ini, yang mau akad kayak gitu, yang mau ke cari KPR kayak gitu. Nah ini hari-hari atau bulan-bulan di dalam waktu ini sesuai dengan namanya bumi ya, juga kita juga punya bumi gitu. Untuk bumi ini rumah. Nah, silakan ya Kang Wahyu bisa badai kuriak deui, Kang Ogi bisa badai dinaikkeun lantai nah gitu. Oke. Rekan-rekan yang mau buat rumah ini cocok sekali untuk momentum itu, yang kalau punya impian seperti itu. Ya, juga kemana cenah abdi mah yang motor, yang mobil justru di hari-hari ini kesempatan ini yang 3 bulan ini. Jadi Ngabumi ya supaya apa? Akarnya itu ngahujam ke dasar bumi. Artinya apa? Setelah kita mempunyai impian di bulan ini, di waktu Ngabumi ini, nah ini sekali lagi secepatnya terrealisasi. Nah seperti itu rekan-rekannya. Nah, dia ngadoakeun kasadayana supaya dikasih kelancaran lah. Nah, alhamdulillah saya pribadi ya dengan impian rumah, alhamdulillah kemarin udah akad ya. Dan itulah di pas momentum Ngabumi seperti itu. Dan rekan-rekan semuanya nih ada waktu tinggal berarti 9 kali pertemuan berarti 9 minggu nih. Secepatnya impiannya itu terrealisasi. Nah itu ya, tinggal koordinasi saja dengan Tiko, dengan koordinasi atau koordinasi langsung dengan saya mangga gitu, atau kita sharing lagi tentang impian-impian yang mungkin lupa gitu. Nah mungkin lupa gitu, maka saya ingatkan kembali karena impian ini adalah pemicu ya, pemicu dari apa ya, pergerakan kita. Jadi impian itu bagaikan ini ya, lamun dinamo motor mah busi gitu, lamun secara anu manual. Kalau secara ini metiknya itu PPTI. Jadi pemicu ya, pemicu pergerakan kita. Ternyata menurut penelitian nih, kenapa orang itu melehoi itu lupa impian ya. Melehoi itu lupa impian gitu. Jadi lamun diajak ku batur, nah itu impiannya itu lupa
Nah, ciri-cirinya itu orang gangguan lipa itu di pagi hari itu ngantuk. Nah, secara budayanya itu bingung gitunya. Mana heula kudu kumaha heula gitu. Carana kumaha nanyakeun henteu kajiga gitu. Nah, itu sehingga orang itu bisa galau lah dalam menyikapi kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya. Padahal itu lupa akan impiannya gitu. Kenapa sih lupa? Nah, ya lupa itu ingat sebenarnya. Karena di benah otaknya itu mungkin ya banyak virus ya. Nggak ada di grup ini, di grup luar, itu kebanyakan virus ya, kebanyakan virus. Yang virus itu mendominasi ya, terjadilah bukannya solusi ya, justru masalah yang muncul seperti itu. Makanya kemarin saya memberikan materi solusi PS masalah ya. Ini rekan-rekan semuanya, di dunia itu ada dua, siang dan malam, laki-laki dan perempuan ya. Nah, itu selalu berdua, dimana langit dan bumi dan sebagainya, selalu Allah itu menciptakan dua. Nah, kalau nggak satu ya satunya lagi, kalau nggak perempuan ya laki-laki, nggak ada banci, jadi nggak ada atau maksudnya seperti itu. Nah, itu rekan-rekan semuanya, makanya ada solusi ya, ada masalah. Nah, dalam waktu 24 jam ini saya selalu mengingatkan ya, saya selalu bersharing dengan Buya mana yang menang gitu ya. Kalau solusi yang menang itu hasilnya pasti kelihatan, juga kalau masalahnya yang menang ya dari masalahnya itu yang akan muncul, minimal dari masalah itu terjadi psikosomatik. Apa itu psikosomatik? Yaitu gejala penyakit akibat dari kejiwaan, seperti itu ya. Jadi nu muncul itu bukan hasil, justru masalahnya. Jadi ya, justru yang terjadi itu karena masalah. Makanya banyaklah keluhan. Nah, kalau kita ukur rekan-rekan semuanya, ya, anggap saja waktu satu hari satu malam itu 24 jam. Kalau kita kurangi, oke, 8 jam untuk tidur aja. Nah, itu kita punya waktu 16 jam. Nah, di dalam 16 jam ini dibagi dua lagi 8 jam. Ya, seperti itu rekan-rekan. Nah, dari 8 jam kiri dan kanan itu, ya, dibagi dua aja, bahwa masalah dengan solusi. Ya, ini yang menang sehari itu mana? Apakah masalah? Apakah solusi? Ini yang terjadi rekan-rekan. Ya, kalau secara matematika. Jadi sekali lagi rekan-rekan semuanya, sehari semalam itu 24 jam dikurangi tidur 8 jam, misalkan waktu tidur, walaupun kita tidurnya 2 jam. Nah, ada waktu 16 jam, itu di 8 jam ini di solusi yang terbanyak atau di masalah. Nah, ini yang harus kita yang harus kita pahami rekan-rekan semuanya. Nah, kalau mau jadi pemenang, ya, kalau masalahnya lebih besar dari solusinya, pasti menang di masalah. Ya, kalau pemenangnya di solusi, itu pasti solusi yang muncul rekan-rekan. Makanya kita pikir-pikir sehari tadi aja, itu selalu memikirkan solusi atau memikirkan masalah. Itu tergantung, ingat-ingat aja rekan-rekan. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan kita ini pengen solusi. Nah, berarti yang berpikir itu tentang solusi, bagaimana cara closing pendan, bagaimana cara closing produk lain, bagaimana cara penjaringan, bagaimana tentang perkembangan dan pertumbuhan kita, itu yang dipikirkan itu. Yang dipikirkan itu sehari-hari itu yang mana gitu. Apakah setiap hari itu memikirkan ka nyeri, ka peurih gitunya, ka keheul, ka amek. Nah, itu seperti itu rekan-rekan. Sedangkan tugas kita ini ya melakukan perintah ilmu seperti itu, 3300, 1001, koordinasi dan sebagainya. Nah, kalau menangnya solusi, ya pasti impian itu akan terwujud. Tapi kalau menangnya itu masalah, bukannya terwujud, justru masalahnya sakit, seperti itu. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, itu yang selalu kita pikirkan setiap hari, dan itu di momentum jaga banget. Makanya berarti kalau digabungkan dengan materi jaga banget, berarti kita harus menang di solusi, berarti ya seperti itu. Nah, kita ini permainan jin dan malaikat ya.
Jadi nurun ala nurin itu setiap hari saya suka nyampaikan materi ini, walaupun kita dibulak-balik, ini yang lagi hot-hotnya rekan-rekan semuanya ya. Jadi antara hidup kita ini selalu antara nggak jin ya malaikat gitu. Kalau nggak jin ya, kalau nggak setan ya kita bersama malaikat seperti itu. Makanya ada dua sisi mata pisau. Nah, sedangkan di dalam petunjuk rekan-rekan semuanya ya semuanya pada tahu bahwa aku berlindung kepada Allah dari gitu kan, tina dari godaan setan yang terkutuk seperti itu. Jadi bukan sebaliknya, kita bukan berlindung kepada setan ya, tapi kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Nah, berarti kita itu berlindung kepada Allah. Nah, disebut berlindung kepada Allah itu adalah sejauh mana kita di ilmu. Nah, aku berlindung kepada Allah dari ilmunya. Nah, kita punya ilmu terapi di sini. Jadi sehari semalam itu berapa banyak kita itu posisi itu di terapi, di ilmu terapi maksudnya seperti itu. Nah itu rekan-rekan, kalau kita lebih aja 8 jam lebih 1 menit saja kita udah jadi pemenang. Ya kalau apalagi 9 jam 10 jam, apalagi ini mah 50,1 ya. 50,1 menit saja kita udah jadi pemenang rekan-rekan. Jadi nggak muluk-muluk ya. Karena kita juga harus bijaksana. Bijaksana di sini ya tetap kita punya rasa sedih, kecewa, ya punya marah, kecewa berkepanjangan. Nah, seperti itu. Tapi dengan cara memanage dengan momentum limpah ini, mana yang harus lebih kita perjuangkan. Seperti itu rekan-rekannya. Akhirnya solusi yang muncul, impian secepatnya terjadi atau terbukti seperti itu. Nah, jadi kunaon impian itu telat. Nah, karena kita mana yang kita pikirkan setiap hari, solusikah atau masalahkah, begitu ya. Da impian mah ya telat ku urang, cepat oge ku urang. Nah, sehingga teu meunang kaganya kubuk salamar kan cekang oge seperti itu. Nah, eta rekan-rekan semuanya. Sekali lagi kita berpikir jernih sehari tadi ya, sehari tadi sekali lagi. Nah, kita berpikir di masalahkah atau disolusikah? Tentunya di grup ini semuanya disolusi ya, seperti itu. Oke, ada tips ya rekan-rekan semuanya. Untuk memenangkan pertempuran. Oke, setiap hari kita perang rekan-rekan. Antara solusi dengan masalah. Oke. Untuk memenangkan pertempuran nih, ada beberapa yang nggak bisa disentuh oleh setan. Oke. Ini rahasia aja, rekan-rekan, jangan dikasih tahu bisi setan apaleun. Ya. Jadi oke, rekan-rekan harus memegang rahasia nih, bisi setan apaleun ya. Kebenaran gerareuh setan aja. Ya. Jadi ada kuncinya rekan-rekan supaya teu beunang ku setan. Dan orang selamanya bersama malaikat. Ya, artinya secara budayanya rekan-rekan, kita selalu di solusi bukan di masalah. Ini ayat kunci apa wahyu. Ya, ada waktu yang tidak bisa dijamah oleh yang namanya setan. Itu pas waktu itu, maka kita pergunakan. Oke, waktu yang tidak bisa dijamah oleh setan, waktu saat yang tidak bisa, ya sekali lagi dimasuki setan. Ternyata di dalam 24 jam itu ada waktu yang namanya yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau terbangun 1/3 malam. Nah itu rekan-rekan, ya kuncinya itu bangun 1/3 malam, yaitu jam 3.30. Nah, yang tidak terjamah oleh setan itu sampai jam 7. Karena pada saat itu secara pasti alam juga protoplasma sel itu lagi membutuhkan makanan. Makanya kita wajib makan pada jam itu. Ya, nah, protoplasma itu ada dua. Secara pasti alam itu protoplasma sel, juga secara budaya itu protoplasma iman. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya rekan-rekan? Maukah pada jam 30 sampai jam 3.30 sampai jam 7 kita tersenyum? Ya, karena tersenyum deui teh Ani ya. Nah, itu. Nah, geus juara we eta mah.
Oke. Ini kunci ya, kunci key position. Jadi orang lamun hayang dina solusi jam 3.30 sampai jam 7. Kalau kita bangun jam 4, jam 5, jam 6 gitu kan. Sampai teng jam 7. Nah, itu ya kita itu harus tersenyum. Nah, dengan lapang dada, walaupun lo bakal kesel tapi rendahkan hati kita serendah-rendahnya, jangan ada orang lain yang merendahkannya lagi. Juara pasti. Itu yang dilakukan saya setiap saat. Ya, dengan materi jaga banget tadi, ya. Nah, itu kalau pagi-pagi sudah seperti itu berarti kita itu sudah terkunci, rekan-rekan. Itu antara 60 40 60 geus dapat kurang. 40 dina masalah tapi 60 kita di solusi. Itu sudah dapat rekan-rekan semuanya. Atau 50 plus 1 kita udah dapat. Nah, ya. Jadi kuncinya itu jam 3.30 sampai jam 7. Kita bangun jam 5, ya. Segera kita sholat subuh misalkan. Kita senandung harap, kita berdoa dengan lapang dada dan kita tersenyum di pagi hari bersama orang-orang terdekat dengan kita. Nah, itu kunci utama. Dijaminlah 50,1 mah menang tawuran. Nah, itu ya. Jadi momentumnya jaga banget itu pas di mana gitu. Nah, karena kalau sudah pagi-pagi tersenyum, maka di jam 10 ya orang itu sudah ngalarisan lah ya, apalagi di jam 12 kemudian dan seterusnya. Nah, itu karena kita punya key position yaitu tersenyum di pagi hari jam 3.30 sampai jam 7. Nah, itu amanat ya, amanat alam ya. Karena apa? Amanat alam seperti ini rekan-rekan. Pagi-pagi matahari itu terbit. Nah, maka suka digambarkan ya matahari terbit itu cerah, itu selalu digambarkan dengan tersenyum, emotikon tersenyum itu matahari rekan-rekan. Oke, lihat kalau matahari pagi-pagi sudah tersenyum. Ya, maka kita pun harus tersenyum. Tapi suatu ketika ya, awan mendung pagi-pagi nih, awan mendung jam 5 itu ada awan mendung, kemudian ada gemercik hujan rintik-rintik sehingga matahari nggak kelihatan. Udahlah jam 8 itu pasti hujan aja. Ya, jam 8 pasti hujan, jam 11 itu hujan gede. Pada suatu ketika ada kejadian, ada longsor katanya. Atau ada banjir katanya. Itu seperti itu rekan-rekan. Tapi kalau dilihat di pagi hari itu sudah cerah, udah kesananya pun cerah. Nah, itu pasti alamnya seperti itu. Maka alam itu ikro bismillahirrahmanirrahim ladzi khalaq, baca oh berarti kita juga harus tersenyum. Maka begitu terbitnya matahari dan juga kita terbitnya senyum di antara kita rekan-rekan. Nah, itulah kunci kesuksesan di momentum Lodaya Banyu. Makanya jaga banget. Oke. Bisa ya semuanya ya? Oke, Kang Dirman bisa, Kang Dirman? Bisa. Oke, babari teu kudu make modal, tong serius teuing tuh mungkin aang teu ngabodor teh jeung melankolis teh kieu jadi tara ngabodornya. Oke. Oke, Kak Teh Jamila kumaha? Bisa dimengerti Teh Jamila? Ya, jadi pagi-pagi itu harus kita tersenyum. Ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Guys, menang juara we eta mah. Ya, cobaan aja dari mulai detik ini rekan-rekan. Dari mulai hari besok lah, ya. Nah, itu sudah kita terkunci. Ya, itu kemenangan itu 50 lebih kita pasti menang. Oke, kedua rekan-rekan semuanya. Siap, Kang, siap. Oke, nih. Kedua rekan-rekan semuanya. Masih dikunci, tapi eta setan masih kene bisa muka pin. Dan setan lain apa milenialnya. ATM gak bisa dibobok kayak nama, bisa dibobol gitu. Jadi ayeuna mah setanna bisa ngehacker. Nah, ada lagi kunci kedua rekan-rekan. Ya, kunci keduanya. Nah, keur mah pageuh nya kurang pina diacak gitu. Wah, geus dieureun eta setan eta. Yaitu orang-orang yang mau tersenyum dikala mau tidur. Oke.
Jadi Pak Wahyu teh geus capek koordinasi geus nanaon duh hayang embung seuri teh tidak kunaon capek gitunya. Ya ngaladangan masih embung keneh da geus habis moodna karena capek. Tapi mau nggak sebelum kita tertidur kita senandung harap sambil tersenyum sambil berdoa pada jam sebelum jam 11. Nah itu kunci jawaban yang kedua rekan-rekan. Supaya apa? Supaya kita disolusi. Nah, jadi satu di pagi hari, kemudian sebelum tidur. Nah, itu yang momentum itu diberikan oleh Buya kepada saya selama di di Lodaya Banyu ini. Ternyata alhamdulillah segala impian itu cepat ya. Yang teureun-eureun di duit teh. Nah, itu rekan-rekan semuanya. Yang ketiga rekan-rekan semuanya. Geus mak dikunci make pin, disumputkeun kuncina. Geus moal kapanggih lah ku jin ajrak ge. Jadi lamun pek hirup dikemis, nah werebo geus seuri. Eta mah geus juara eta. Nah gitu rekan-rekannya, jadi nggak ada yang sulit. Ya hidup itu mudah kalau tahu ilmunya. Hidup itu mudah kalau tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya sulit ya. Nah ini yang dilakukan. Coba lakukan rekan-rekan. Di pertemuan yang ketiga ini kita mulai starting ya. Starting kemudian kita lakukan. Pasti ada keajaiban. Entah detik keberapa, entah menit keberapa, entah minggu keberapa, entah hari mana, itu kelihatan ya pelangi di dalam solusi rekan-rekan. Ya bakal mendapatkan pelangi di dalam solusi. Ya, nah itu pernah momentum itu kan solusi di dalam pelangi di dalam solusi, solusi di dalam pelangi. Begitu kita ngalanggengkeun yang namanya melanggengkan namanya apa? Tadi senyum. Suatu ketika, entah menit keberapa, entah detik keberapa, entah hari yang mana, tapi itu kejadian rekan-rekan. Ada solusi di dalam pelangi. Nah itu, ada solusi di dalam kehidupan kita yang makin terbuka di dalam kehidupan ber-GM ini. Oke, nah itu rekan-rekan semuanya. Jadi bagaimana caranya kita jadi pemenang? Pagi-pagi senyum. Sebelum kita tidur juga tersenyum. Oke kan KDW ulah seuri batur tapi lamun seuri kapi asem menang. Oke. Nah itu rekan-rekan. Ada lagi materi yang kedua nih, ya, materi yang kedua. Siapa di sini yang tidak pengen banyak pasien katanya? Karena ya setiap saya nyampaikan ya rekan-rekan, pidoana sing seur pasien, pidoana sing seur pasien. Nah, saya dikasih tip lagi rekan. Dan ini jitu rekan-rekan semuanya. Ya, 100% berhasil. Ya, 100% berhasil. Jadi Kang ulah nanyakan wirid nanya, mah tara wiridan. Jarang gitu maksudnya kedua. Ya, naon jampena. Nah, dulu kan saya gini. Wan Buya teh banyak pasien tanya, "Buy, minta jampena" gitu. Buy minta hodamna cik amang teh mah. Buy minta keris gitu. Jangan adik pasien gitu nya. Buya teh kalah seserian gitu aya aang cenah. Cik atuh babeureun baheula cenah atuh musyrik teh ulah dituluykeun dina GM mah. Nah, ini rekan-rekan semua. Caranya ya. Caranya itu manusia itu latah ya. Sekali lagi manusia itu latah rekan-rekan semuanya. Karena apa? Kenapa kita beli sekali lagi kenapa kita beli sepatu ya? Karena ada orang yang memakai sepatu, benar nggak? Kenapa orang beli Grand Light? Ya, karena ada orang yang memakai baju itu. Oke. Dan itu fakta rekan-rekan semuanya. Kenapa orang beli jas gitu? Ya karena ada orang yang pakai jas. Kenapa orang beli seblak? Karena ada orang yang memakan seblak dan sebagainya. Itu manusia itu latah rekan-rekan. Mau enggak gitu ya? Kita membuat metodologi. Jadi produknya tong dijual wae gitu. Ya, orang-orang yang di sini yang hadir itu ada 50 orang. Itu yang namanya yang kita beli sekarang itu Upholder, Bepolder atau apa saja feromon. Nah, kita dulu rekan-rekan yang jadi pemakai. Nah, oke, ya kita dulu yang harus jadi pemakai produk kita. Dari kita untuk kita, oleh kita dulu. Ya, dan saya yakin ya orang-orang di sini ya punya masalah kesehatan, saya yakin ya termasuk diri saya rekan-rekan. Ya bahwa kita itu ya orang sehat bermasalah lah
Semuanya yang ada di grup ini saya tahu. Ya. Cuman tidak terlalu muncul gitu. Tapi kan masalah penyakit lambung semuanya punya. Saya yakin. Penyakit yang rekan-rekan rasakan itu ribuan orang penyakitnya kayak kita. Nah, seperti itu ya. Contoh penyakit lambung aja. Ya. Itu semuanya orang punya penyakit lambung, gastritis kronis rekan-rekan atau GERD ya. Seperti itu. Itu kan nah, semuanya rekan-rekan yang ada di grup ini, saya yakin punya masalah kesehatan. Ya. Mungkin rekan-rekan yang merasakan seperti itu. Nah, coba produk tersebut kita minum. Ya, produk yang dibeli sekarang itu kita minum aja dulu, pagi satu, sore satu. Misalkan pagi-pagi Upholder, malamnya Backholder, atau Upholder malamnya Chapholder. Apa yang dibeli aja sama kita. Nah, seperti itu. Sehingga kita bisa merasakan rekan-rekannya, bisa merasakan manfaat dari produk. Nah, kalau kita sudah merasakan manfaat dari produk, maka kita ngomong itu tajam gitu. Itu 50,1 itu sudah kita dapatkan dimensinya rekan-rekan. Ya, beda lagi orang yang belum pakai. Ya, beda lagi orang yang belum pakai. Ya, contoh gini, contoh aja. Ada orang yang ke Mekah naik haji ya. Naik ibadah haji maksudnya Kang Wahyu, naik haji. Pak Wahyu nggak naikkan hajinya. Nah, kalau tanya gitu Bu Dince, Bu, di Arab itu, di Mekah itu bagaimana? Maka Bu Dince akan menjelaskan secara detail gitu kan. Tapi kalau nanya lagi kepada orang yang belum tahu ke sana, hanya cek beja gitu kan. Beda kekuatannya rekan-rekan semuanya. Orang yang sudah ke Mekah ditanya itu ngomongnya lantang. Ya. Tapi saya kalau tanya orang yang belum ke Mekah, bilangnya cenah. Kebayang nggak rekan-rekan? Cenah itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, di dalam keseharian juga kita seperti itu. Jadi apa yang kita peroleh sekarang, mau nggak kita jadi pembukti ilmu yang hakiki? Nah, ya, jadi pembukti ilmu yang hakiki. Jadi kita kalau menerangkan Upholder itu benar-benar terus ngagolak di jero awak. Ya, begitu kita sudah memakan Chapholder, Backholder, Feromon, RPJM, apa saja produk JM, itu sudah kita merasakan dan kita minimal merasakan rasanya, maksimal kita merasakan khasiat dari rasa tersebut. Nah, sehingga kita menyampaikan ke orang lain itu nengal gitu Kang Oginya. Jadi lamun nyepak bola teh nengal gitu ta. Lamun yakina teh karena ya kekuatan akdun bil kolbi ikro bubisan amal bil alkannya itu jelas karena kita pelaku. Beda halnya rekan-rekan dengan kalimat kata orang lain. Cenah cek beja tegi mata tegi celi cenah. Nah itu beda rekan-rekan. Nah ini sehingga kalau kita ngobrol ke PJL itu hamar gitu rasanya teh. Itu kalau bukan user dalam 100% pasien itu 90% nolak. Pernah saya alami. Ya, dulu pernah saya alami. Begitu ngomong produk ini saya belum makan. Ke 10 orang ternyata 1 yang dapat. Tapi begitu saya kata Buya, bagaimana Buy? Ini saya closing Upholder teh padahal saya teh tahu gitunya. Yang namanya Upholder itu adalah kunyit itu penyakit gastritis mah geus juara we. Cek Buya teh daang, cenah teh daek nginum tuh. Nah, sama pagi sore sampai 1 box itu habis untuk 5 hari dan seterusnya sampai hari ini. Kita ngomong ke 10 orang, itu 7 itu dapat rekan-rekan. Demi Allah saya mah ya, 7 itu dapat rekan-rekan. Seperti itu. Nah, itu lebih dari 5 aja udah dapat kalau kita ngomong seperti itu. Karena apa? Ya karena kita pemain, bukan penonton gitu. Pemain sama dengan pemenang, bukan pecundang rekan-rekan. Nah ini yang selalu terjadi di grup luar, produknya yang tengah jual ya ayo. Ya, nggak ada harma cadu gitu. Sok lah susumpahan jeung aing. Tah ino keluar Edi Suwandina. Hayang nate feromon dijual. Maniak. Oke.
Ya. Feromon dipakai wae ang. Ya, pasti atuh. Ya mau feromon dijual, pakai parfum odorono. Nah seperti itu. Jadi kita pelaku. Oke. Oke. Nih ibarat nih. Kita itu berdiri tegak rekan-rekan. Berdiri tegak kita ini. Ya oke. Saya akan menganalisakan ini nih. Ini kita berdiri tegak nih. Nah berdiri tegak nih. Nih, berdiri tegak nih seperti ini. Ya, bukan sulap ini, tegak. Pasti ini di bawahnya itu ada bayangan, aya kalangkang. Ya, tapi kalau dihilangin ininya nggak ada tuh bayangan itu. Ya, oke sekali lagi nih, disimpan di sini nih. Tegak lurus, ada cahaya. Ya. Nah, itu aya bayangan di pinggirnya. Nah, seperti itu. Tapi saya lepas ini, itu nggak ada bayangan. Artinya apa rekan-rekan semuanya? Ya. Kalau kita pelaku, maka ada bayangan di bawah di sebelah kita. Kalau kita pelaku A folder, B folder, C folder yang kita beli dimakan dulu. Jangan aneh kalau ada yang mengikuti. Itulah bayangan yang kita lakukan. Oke. Tapi kalau kita tidak ada pelaku, maka bayangan itu tidak ada. Ya. Maka kenapa rekan-rekan suka ada keluhan begini? Pasien tidak datang deui. Ya, seperti itu rekan-rekan semuanya. Pasien tidak datang deui, malah pindah ke batur. Nah, ini rekan-rekan semuanya. Karena pelakunya itu tidak ada. Maka mudahlah. Tapi begitu tegak di sini, selagi ada ini ya. Bensin ini misalkan. Itu pasti bayangan itu selalu ada rekan-rekan semua. Terus kemanapun akan ngikuti. Ya. Tapi ininya hilang, itu hilang sendiri. Maka suka nanya, pasien teh cenah laleungit. Malah ku batur. Nah, itulah salah satunya karena bentuk bayangannya hilang. Itu rekan-rekan. Jadi sekali lagi, kalau pengen pasiennya itu selalu ada, maka kita jadi pelaku di dalam kehidupan ini. Jangan jadi calo. Seumur-umur calo itu nggak punya mobil bis. Ya, nggak punya mobil elok, nggak punya. Bandung. Gitu, Cianjur, Jakarta ya. Nggak punya. Nah, seperti itu jangan sampai jadi calo rekan-rekan. Ya, jadilah pelaku, pembukti ilmu yang hakiki. Ya, kata Pak Wahyu seperti itu. Nah, itu tips dan tips itu berhasil. Ya, di jaringan juga sama, rekan. Itu di pasien, di PJL, di jaringan. Kenapa sih jaringan itu kurang percaya kita terhadap kita itu? Padahal kita sudah habis-habisan ngomong gitu. Ya, habis-habisan ngomong, tapi ya si jaringan kita itu kadang-kadang ya abu-abu terus. Ya, nah itu di mana? Jadi di dalam edifikasi. Ya, di dalam edifikasinya itu kurang. Misalkan gini. Kita dapat uang 100.000 sehari. Kalau saya dulu nih sama Kang Ogi. Sehingga Kang Ogi sampai hari ini jadi mania gitu kan dengan GM. Saya dulu waktu dengan Kang Ogi padahal pasien saya itu baru 10.000, 20.000, 30.000 pada saat itu nerapi. Tapi saya bilang ke Kang Ogi, arek mau ngalah duit nih saya masa juta sapoe. Ada. Saya masa demi Allah saya masa juta sapoe adik. Bener demi Allah saya mah. Nah, tapi kalau gini saya, Ogi arek mau ngiluan GM, sapoe 70.000 da moal daekeun da eleh ku hayam atuh. Nah, da eleh atuh cek ke bawah itu mung aing mah. Mending jadi guru senam cenah. Mending ngawasitan. Saya ge cenah sakitu. Nah, ini rekan-rekan. Ya, jadi di dalam edifikasinya, ya, dalam edifikasinya seperti itu. Dulu pernah Amang memprospek salah satu jaringan. Amang ngomong kieu ke orang tersebut. Pokona cenah buya mah leungeunna teh hurung, ciga alasan dan tapi ayeuna atuh ngiluan teh eta jelema. Jenal. Jen cenah eta buya mah leungeunna teh hurung cenah Jen. Tapi ka ayeuna teh betaheun teh jenal tah. Ya. Nah ini jadi di jaringan itu pun kita mengedifikasi, benar-benar mengedifikasi ulah kagok rekan-rekan. Ya, nah
kebohongan pun itu kalau diulang-ulang jadi kebenaran. Apalagi ini bukan bohong, benar nggak? Nah, itulah edifikasi namanya rekan-rekan. Jadi kita ke PJL bertambah karena kita user. Oke, ke jaringan juga percaya karena nilai edifikasinya diedankan seperti itu. Begitu rekan-rekan semuanya. Nah itu jadi yang terjadi. Alhamdulillah di grup ini semuanya sudah melakukannya seperti itu. Jadi rekan-rekan tinggal seperti itu. Makanya apa momentum sekarang? Ya berpikir dengan pasti, bergerak dengan hati. Begitu. Berpikir dengan pasti, kita punya guru. Tidak ada guru satupun yang memberi, tidak ada satu guru pun yang mendoakan anak buahnya celaka, termasuk guru yang negatif. Ya, nggak ada. Apalagi ini guru positif. Ya, berpikirnya pasti dengan pasti. Apa yang beliau lakukan itu Buya Agus Muslim. Karena disebut sukses itu sudah mensukseskan banyak orang, itu orang sukses. Tapi bukan orang sukses kalau tidak mensukseskan banyak orang. Apalagi momentum kita itu insun medal, insun mandangan. Saya lahir, saya menerangi. Saya besar dan membesarkan orang lain. Itu sudah jadi trigger kita. Nah, makanya ya pasti ilmunya. Oke. Kemudian bekerja dengan hati. Ya udah, enjoy aja lagi. Ya bekerja dengan hati. Pagi-pagi tersenyum, sebelum tidur tersenyum, dan kita fokus merencanakan, meluluskan, melakukan satu persatu, dan kita selalu berperang rekan-rekan semuanya. Setiap hari berperang yang namanya dengan apakah kita nurun atau kita nurin, atau kita bersama malaikat, juga kita bersama setan seperti itu. Ya, karena saya sudah kenal dengan setan rekan-rekan. Ya, karena saya sudah tahu dengan mukanya malaikat, dengan mukanya setan. Lihat saja kita, ya begitu pagi-pagi tersenyum itulah malaikat. Ya tak bertanduk, ya tak bersayap. Kalau pagi-pagi sudah marah-marah itulah setan seperti itu. Itu yang saya rasakan rekan-rekan semuanya. Nah itu rekan-rekan semuanya mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa poinnya kita simpulkan lagi. Jadi sekali lagi, kalau jadi pemenang pagi-pagi tersenyum. Sebelum kita malam juga kita tersenyum. Untuk PJL supaya lebih banyak mengikat PJL rekan-rekan karena senang dengan pasien. Jadilah pembukti ilmu. Dan jadilah user produk-produk kita. Kemudian untuk mempertambah jaringan, menambah jaringan ratusan ribuan, itu yang saya lakukan. Edifikasi ilmu, edifikasi guru, ya itu yang saya lakukan. Dan itulah akan banyak PJL juga banyak jaringan-jaringan kita, dan terus kita tegak di dalam keilmuan JM ini. Mungkin itu Teh Hani, ya MC yang luar biasa, Ang Ogi, juga Ang Wahyu, karena udah malam bisa mau terlalu tertidur. Mudah-mudahan jadi pengingat kembali sharing saya ini, mudah-mudahan jadi berkah untuk kita semua. Dan mulai detik ini coba lakukan, entah menit keberapa, detik keberapa, itu ada keajaiban yang luar biasa. Oke, hatur nuhun kasadayana, ditutup baik wahirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bunga, salam juara.